Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Nur Aziza dengan NIM 2103102149 dari kelas 4E Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar filsafat ilmu yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE SPD MAK. Pertanyaannya, jelaskan definisi atau hakikat atau pengertian dari setiap unsur filsafat ilmu di atas. Nomor 1, etika. Etika merupakan cabang dari filsafat terutama yang membahas mengenai perilaku manusia dan unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Sebagai cabang dari filsafat, etika merupakan proses berpikir mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku manusia atau filsafat tingkah laku beserta persoalan-persoalan dan pembenaran-pembenarannya. Nomor 2, metafisika. Metafisika merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya dan berusaha mencari hakikat dari segala yang ada. Dalam kajiannya, metafisika bersifat mengatasi pengalaman indrawi yang antara lain bersifat individual. Metafisika pun bertugas mencari kedudukan yang individual itu dalam konteks keseluruhan. Nomor 3, estetika. Estetika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang seni dan keindahan, beserta tanggapan manusia tentang hal tersebut, atau juga sering disebut sebagai kepekaan terhadap seni dan keindahan. Nomor 4, logika. Logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, azas-azas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Juga merupakan suatu cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran, kata, dan bahasa yang dilakukan secara sistematis. Nomor 5, monisme. Monisme merupakan suatu faham yang berpendapat bahwa unsur pokok terdiri dari satu substansi atau segala suatu unsur yang bersifat tunggal atau esa dan tidak bisa berubah-ubah. Contohnya yaitu udara walaupun tidak terlihat namun bisa dirasakan kehadirannya. Nomor 6, dualisme. Dualisme merupakan aliran filsafat yang menyatakan realitas itu terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing substansi bersifat unik dan tidak dapat direduksi. Contohnya, Tuhan dengan alam semesta, hidup dan mati, serta gelap dan terang. Nomor 7, pluralisme. Pluralisme merupakan konsep pemahaman tentang kehidupan majemuk atau plural yang harus ditata sedemikian rupa untuk menciptakan rasa saling menghargai dan menghormati guna menghindari konflik. Dalam filsafat, pluralisme mengajarkan ada lebih dari satu macam kebenaran terakhir yang dipertentangkan dengan aliran monisme dan dualisme. Contohnya, memiliki sikap toleran kepada pemeluk agama lain. Nomor 8, materialisme. Materialisme merupakan paham filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi, dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi. Contohnya, tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti adanya Tuhan, roh, dan lain-lain. Nomor 9, determinisme merupakan keyakinan filosofis bahwa semua peristiwa terjadi sebagai akibat dari adanya beberapa keharusan dan karenanya tak terelakkan. Contohnya yaitu manusia yang hidup di daerah dingin akan mengenakan pakaian tebal agar bisa bertahan hidup. Nomor 10, naturalisme. Naturalisme merupakan keyakinan bahwa alam adalah semua yang ada dan bahwa segala sesuatu yang supranatural termasuk dewa, roh, jiwa, dan nilai non-alamiah dianggap tidak ada. Nomor 11, spiritualisme. Spiritualisme di dalam filsafat adalah sebuah bentuk karakteristik dari sistem pemikiran manapun yang meyakini eksistensi dari realitas imaterial
yang tidak bisa diserap oleh indera. Contohnya seorang muslim yang mengimani Allah sebagai pencipta seluruh yang ada di alam semesta ini. Nomor 12, hedonisme. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Hedonisme saat ini disandingkan dengan makna kemewahan, gaya hidup berlebihan, dan cenderung kepada perilaku konsumtif. Contohnya seperti orang yang gemar membeli mobil mewah-mewah untuk dijadikan sebuah koleksi. Nomor 13, pandangan utilitarisme. Menilai bahwa tindakan secara moral adalah tindakan yang memiliki hasil paling baik. Etika utilitarisme ini merupakan bentuk konsekuensialismenya, artinya tindakan yang benar dipahami sepenuhnya terkait konsekuensi yang dihasilkan. Pada pandangan utilitarian ini, seseorang harus memaksimalkan kebaikan secara menyeluruh, yaitu mempertimbangkan kebaikan orang lain serta kebaikan diri sendiri. Maka dari itu, ada beberapa pandangan mengenai utilitarisme. Pertama, utilitarisme tindakan, artinya apakah tindakan yang kita pilih menghasilkan kebahagiaan terbesar. Kedua, utilitarisme aturan, yaitu kita harus mencari tahu perilaku apa yang bisa menyebabkan kebahagiaan sehingga kita bisa mengubahnya menjadi sebuah aturan. Nomor 14, filsafat barat. Filsafat barat merupakan sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat atau osidental. Filsafat barat juga merupakan hasil pemikiran radikal oleh para filsuf sejak abad pertengahan sampai abad modern. Nomor 15, filsafat Islam. Filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat dan karakter yang dilakukan dalam peradaban umat muslim yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Nomor 16, filsafat timur. Filsafat timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia. Filsafat timur lebih menekankan hati daripada akal budi, sebab hati dipahami sebagai instrumen yang mempersatukan akal budi dan intuisi serta intelijensi dan perasaan. Nomor 17, filsafat politik. Filsafat politik adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh otoritas. Nomor 18, filsafat hukum. Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, maka objeknya adalah hukum. Maka objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Nomor 19, filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan dari norma dan nilai yang paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat mengetahui sifat kehidupan pedesaan dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan keberlangsungan hidup negara. Nomor 20, filsafat sejarah. Filsafat sejarah merupakan cabang filsafat khusus sebagaimana filsafat manusia, filsafat sosial, filsafat bahasa, filsafat seni, filsafat kebudayaan, dan yang lainnya. Filsafat sejarah terutama meneliti azas-azas paling fundamental ataupun hakiki dalam proses historik sebagai keseluruhan dalam keanekaragaman peristiwa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.